Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Alhamdulillah kita dapat bersua lagi di pertemuan yang ketiga ini. Semoga pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina abi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kita yang ketiga ini masih tetap di materi yang kemarin, yaitu dijarkan dengan huruf jar, ya. Kalau kita kemarin pembahasan tentang majrur berupa isim mu'rab, makanya ada isim mufrad, tasniyah, jamak mudzakkar, jamak muannas, kemudian ada asma khamsah. Kemudian untuk yang materi selanjutnya itu terkait dengan isim-isim mabni yang dijarkan. Apa itu isim mabni? Ayo, siapa yang masih ingat? Atau mabni itu apa? Siapa yang masih ingat? Materi mu'rab mabni pada kelas 7. Ayo. Silakan diingat-ingat kembali. Mu'rab dan mabni apa? Enggak ada ingat? Ya, jadi lebih simpelnya mu'rab yang kita pelajari kemarin, ya, lafal-lafal yang berwakat pada huruf-huruf terakhirnya bisa berubah-ubah. Ya kemarin itu tolibun, nasabnya toliban, jarnya tolibin. Misalnya ustadani, ustadaini, ustadaini, aslinya. Jamak mudzakkar salim juga sama, misalnya muslimuna, rafa' wawu, muslimina, muslimina, nasab jar. Begitu seterusnya. Nah, nanti dilihat lagi materi yang kemarin. Itu mu'rab. Nah, yang mabni itu apa? Nah, ini lafal-lafal yang berharokat pada huruf tetap dan tidak berubah-ubah. Itu enggak berubah-ubah. Nah, nanti kita pelajari. Nanti kita lihat. Jadi intinya mu'rab itu berubah, mabni itu tetap. Gitu ya? Ya. Nah sekarang diantara isim-isim yang mabni itu apa? Perhatikan. Ini sudah di kelas 7 yang lalu ini. Yang pertama yaitu isim isyarah. Atau kata lainnya adalah kata petunjuk. Hada, maaf ini kurang alif ini. Hadihi, dalika, tilka. Yang kedua, isim mausul. Udah pernah dengar tau? Kata sambung. Alladhi, alati, aladina, alati. Kemudian isim domir. Udah hafal sampean, wa, ma, hum. Baik domir yang seperti ini atau domir yang sambung dengan fi'il. Misalnya apa? Ada fa'altu, fa'altuma, fa'altum. Nah itu tuma, tum itu juga termasuk domir. Yang terakhir isim istifham, kata tanya. Ada aina, kam, mata, man, ma. Aina di mana, kam berapa, mata berapa, man siapa, ma apa. Ya ini adalah contoh-contoh isim-isim yang mabni, ya. Walaupun nanti juga masih ada yang lainnya, tapi paling tidak ini harus sampean ingat-ingat. Kalau ketemu isim ini mesti mabni. Oke. Nah, perhatikan. Ini yang kita pelajari di awal, yaitu isim yang mu'rab. Artinya apa? Ketika rofa, nasab, jar itu berubah-ubah atau tergantung bentuknya. Ja'a Muhammadun, perhatikan kata Muhammad.
rofa, dhammah. Ra'aitu Muhammadan, nasab, fathah. Marartu bi Muhammadin, kasrah. Lagi, al-qalamu jadidun, rofa, dhammah. Innal qalama, berubah. Katabtu bil qalami. Ini yang saya garis bawah. Ini berubah-ubah sesuai dengan bentuknya. Oh, karena dia mufrad, rofa, dhammah. Mungkin nanti tasninya jamak menyesuaikan dengan i'rabnya. Nah, kalau keterangannya ini, kolom A, rofa, Muhammad sebagai fa'il, al-qalam sebagai mubtada. B, nasab, Muhammad sebagai maf'ul bih, al-qalam sebagai isim inna. C, jer, Muhammad dan kolam majrur, isim yang dijarkan dengan huruf jar ba. Selain itu, jadi semuanya ini adalah isim-isim yang mu'rab. Jadi mengalami bentuk perubahan ketika rofa, nasab, jar. Semua tergantung bentuk kalimatnya. Itu nggih. Nah, beda dengan nanti yang ini. Nah, insya Allah sudah tergambar ini. Ja'a hada. Ja'a wis teko sapa hada iki. Ra'aitu hada. Marartu bihada. Ja'a alladhi koma. Ja'a wis teko sapa alladhi wong koma kang ngadeg sapa wong. Ra'aitu alladhi koma. Ra'aitu saya melihat alladhi ing wong, ini maf'ul, koma kang ngadeg sapa alladhi. Marartu saya melewati billadhi kelawan wong koma kang ngadeg sapa alladhi. Insyaallah sudah tergambar kali ini. Ini adalah isim isyarah, yang warna merah itu adalah isim isyarah dan isim mausul, termasuk isim-isim yang mabni. Ternyata dalam bentuk rofa, nasab, dan jar tidak mengalami perubahan. Ini dimaksud mabni tetap. Beda dengan yang tadi, maaf. Ini kan berubah-ubah. Dun, dan, din, mu, ma, mi, tergantung bentuk katanya. Jadi kalau isim mabni ya seperti ini. Lagi. Perhatikan juga isim mabni pada i'rab jar. Kalau tadi kan rofa, nasab, jar. Karena kita pembahasannya tentang isim yang dijarkan, perhatikan. Kolom A, B, dan C. A di sini adalah isim isyarah. Hada ketemu min hada. Dalika min dalika. Alladhi min alladhi. Alladina min alladina. Kolom C, huwa ketemu min menjadi min hu. Hiya menjadi min ha. Jadi untuk isim-isim mabni, ternyata meskipun kemasukan huruf jar tidak mengalami perubahan, hanya saja, perhatikan, untuk isim domir, bentuk mabninya berbeda. Jadi kalau yang isyarah, isim mausul, itu tetap, jadi nggak berubah sama sekali. Tapi untuk yang isim ini, nah, kolom C, isim domir, ini berubah-ubah. Tapi tetap dia dinamakan isim mabni. Makanya kalau sampean penasaran, bisa dilihat di buku Shorof halaman 52 apa 5, pokoknya antara 52, 53, 54. Yang Shorof Kerapiah itu. Ya. Itu bisa dicek. Ada isim domir, ketika i'rab rofa, ada isim domir ketika nasab, dan ada isim domir ketika jar. Nah, untuk jar saya gambaran seperti ini. Nah, ini isim-isim domir kemasukan huruf jar. Jadi gambarannya huwa ketemu min menjadi minhu. Huma min huma. Hum min hum. Hiya min hi. Bukan min hiya tapi min ha. Ya ini.
Mungkin kalau gampangnya kalau kita tasrif ya, minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Ilaihi, ilaihima, ilaihim, ilaiha, ilaihima, ilaihinna, ilaika, ilaikuma, ilaikum, ilaiki, ilaikuma, ilaikunna, ilayya, ilaina. Yang ini ilayya, yang ini minni. Di masing-masing ada mungkin yang sebentar sama, ada yang berbeda. Anhu, anhuma, anhum, anha, anhuma, anhunna, sampai kemudian anni, anna, alaihi, alaihima, alaihim, ya, alaiha, alaihima, alaihinna, alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alaina, kayak tadi ilayya, alayya, tergantung huruf cernya. Fihi, fihima, fihim, terus sampai fiya, fina. Ada fiki, fika, fiki, fikuma, fika, fikuma. Ba, bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bi, bina. Lahu, lahuma, lahum. Nah, huruf jar lam yang ini pakai fathah lahu. Tapi kadang harokatnya kasroh huruf jarnya. Kalau yang ketemu domir, fathah. Lahu, lahuma, lamu, sampai lakuma, lakuna, li, lana. Berubah di sini. Itu ya. Contoh, nah ini lakum dinukum, nah yang warna hijau. Ilaihi yarjiul amru. Nah ini minni ghairil maghdubi alaihim minna syafa'ah la tughni anhum walana a'maluna walana lahunna rubu'u haishfina. Ini ada 3 huruf jar yang tidak dapat masuk atau tidak dapat bertemu dengan isim domir, yaitu ruba, kaf, dan huruf qasam. Huruf qasam ada 3 juga. Ini ya, itu terkait dengan huruf jar bertemu dengan isim yang mabni, baik isim domir, isim isyarah maupun isim mausul. Ya, ini latihan. Mengulang-ulang, kalau nggak gini nanti lupa terus sampean. Hampir kayak kemarin, min, cuman ini ila, fi, kaf. Yang pertama, masukkan min, nanti perhatikan perubahannya. Al-haq, perhatikan al-haq ini isim mu'rab apa mabni. Kalau mu'rab, bagaimana nanti jadinya? Ha-ulai, mu'rab apa mabni. As-salihuna, mu'rab apa mabni. Abu Muhammadin, mu'rab apa mabni. Allati ta'malu, mu'rab apa mabni. Hum. Gitu ya. Dikit aja ini, enggak banyak-banyak. Oke, jadi latihannya cuma 6 saja. Tapi ya tadi perhatikan, setelah itu mu'rab apa mabni. Kalau mu'rab berarti tergantung bentuknya, ketika jar alamatnya apa. Nah, kalau mabni ya berarti tetap. Oke, matur nuwun. Oke, itu aja dari saya. Banyak kekurangan, banyak yang tidak pas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.